Hari ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi pengumuman online yang berbasis web atau online dan juga bisa diakses melalui Android. Jadi tampilan di Android di sini sudah mendukung tampilan responsif. Jadi tampilan di Android seperti ini dan kita bisa mencobanya di beberapa device Android, misalnya iPhone ataupun Galaxy Note 3. Jadi tampilannya seperti ini. Dan untuk menu-menunya ataupun tampilannya sangat sederhana sekali, karena di sini fungsinya hanya menampilkan status kelulusan siswa. Jadi yang pertama di sini ada tombol cek kelulusan, di sini juga ada di atas, kemudian login untuk memasukkan data siswa dan status kelulusannya. Jadi untuk sebagai simulasi kita akan mencoba untuk mensimulasikan aplikasi ini. Untuk mengeceknya kita bisa klik tombol cek kelulusan, kemudian kita masukkan NISN dan ini bisa dimodifikasi. Bisa menggunakan nomor ujian, tinggal kita ubah di bagian database. Ketika kita klik tombol periksa data, maka dia akan menampilkan sebuah detail status kelulusan, yaitu nama, NISN, kelas, tempat, tanggal lahir, dan asal sekolah. Dan yang terakhir adalah status kelulusan. Dan untuk detail ini kita bisa atau kita tambahkan sebuah menu tombol print, yaitu kita bisa mengeprint status kelulusannya. Jadi seperti itu. Dan untuk tampilan di adminnya, kita masuk ke halaman atau menu login, kemudian kita masukkan username-nya adalah admin, kemudian untuk passwordnya adalah admin123. Kemudian kita klik tombol login system dan ini adalah tampilan dashboard halaman administrator. Jadi di sini ada beberapa menu, yaitu ada atur profil, data siswa, kemudian upload dan data pengguna. Jadi di sini kita konfigurasi dulu untuk nama aplikasi, kemudian nama madrasahnya, kemudian tahunnya kita bisa atur di atur profil. Dan di sini kita bisa mengatur nama sekolah dan nama aplikasi, tahun pelajaran, kemudian tanggal pengumuman, kemudian jam pengumuman. Maka dari itu kita klik tombol edit untuk mengeditnya. Misalnya kita akan ubah, misalnya negeri kota, kemudian nama aplikasinya Emandanet, kemudian tahun pelajarnya 2021, dan yang paling penting adalah tanggal pengumuman. Jadi ketika kita set tanggalnya menjadi misalnya 30 April 2021, kemudian waktu atau jamnya adalah jam 12, kita akan update dulu biar datanya tersimpan. Dan di sini ketika kita cek di halaman depan atau halaman usernya, kita cek SIK online. Jadi di sini ada sebuah timer ataupun waktu hitung mundur. Jadi ketika waktu ini berjalan, jadi siswa tidak dapat mengecek status kelulusannya. Jadi ketika kita cek dan di sini menu carinya sudah hilang. Jadi fungsi untuk mengatur tanggal pengumuman, jadi dia akan mengeset waktu atau timer yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua di sini ada data siswa. Jadi di sini saya contohkan ada dua siswa. Kita akan menghapusnya dulu. Jadi kosong di sini. Jadi untuk menginput siswanya kita sudah diberi menu upload. Jadi untuk filenya di sini kita bisa mengupload melalui file Excel. Kemudian untuk yang terakhir adalah pengguna. Jadi pengguna di sini kita bisa menambahkan nama lengkap, username, kemudian password, kemudian simpan. Maka di sini akan menambah sebuah user login lagi untuk mengakses halaman user.
Jadi sekilas ini adalah review atau tampilan dari aplikasi pengumuman online, dan untuk kodenya bisa di-download di deskripsi. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstalnya atau membuat atau memasang dari awal. Bagaimana caranya, kita akan mulai. Jadi yang pertama kita untuk aplikasinya ini adalah support PHP 72 ke atas. Di sini saya menggunakan versi PHP 74.10. Jadi untuk yang di bawah 5.6 itu kodenya pasti error, karena di sini sumber kodenya sudah saya update ke versi PHP yang lebih baru. Oke, yang pertama kita perlu menginstal sebuah aplikasi, yaitu adalah Exam PP yang versi 3.2.4. Dan untuk aplikasi ini bisa dicari di Google untuk Exam PP-nya. Yang penting versi PHP-nya 7.2 ke atas. Kemudian selanjutnya kita mengcopy dulu untuk source code-nya. Jadi nama filenya adalah SIK online, kemudian kita ekstrak dulu menjadi satu folder seperti ini. Dan untuk file-filenya terdiri dari database-nya DB.SIK, kemudian versi PHP-nya bisa dicek di sini, versi 7 ke atas. Untuk impor siswa menggunakan Excel versi 2003 sampai 2007 yang format filenya adalah .xls. Dan untuk merubah tampilan atau logonya, jadi bisa menghapus ataupun mengganti logo ini, gambar ini yang ada di folder image. Jadi tinggal mengubah atau menghapus gambar logo ini menjadi logo lembaga yang digunakan. Kemudian setelah kita mengekstraknya, kemudian kita copy di sini, copy satu folder, kemudian kita taruh di halaman atau folder Exam PP, kemudian kita taruh di htdoc, kemudian buat folder di sini. Kita delete dulu aja, kita paste, dan untuk nama foldernya misalnya kita ubah menjadi SIK. Dan setelah mempaste di halaman htdoc, di sini database-nya sudah ada, tinggal kita mengimpornya ke database. Jadi kita masuk dulu ke menu database-nya dan kita buat sebuah database baru namanya DB.SIK. Kemudian kita pilih tombol create, dan di sini setelah membuat database kita akan mengimpor sebuah database yang ada di folder htdoc, yaitu dengan cara kita pilih dulu untuk database yang barusan kita buat, kemudian kita pilih impor, lalu kita pilih choose file, kemudian kita cari filenya yang ada di htdoc tadi. Kemudian di sini ada sebuah file SQL namanya DB.SIK, kemudian kita pilih open, dan selanjutnya kita pilih tombol go. Dan di sini proses impornya sudah berhasil karena tidak ada tanda silang merah. Di sini sudah berwarna hijau semua, artinya untuk database berhasil diinput. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengecek konfigurasi database-nya di halaman controller. Kita pilih yang namanya file config, kita pilih klik kanan open, pilih notepad yang paling sederhana. Kemudian untuk DB-nya, database-nya kita bisa ubah sesuai dengan nama yang tadi. Kemudian untuk yang versi online-nya atau di-upload di hosting, kita perlu memasukkan user, kemudian untuk password-nya. Karena di sini database-nya tidak kita kunci, jadi kita kosongi saja untuk password-nya.
Dan setelah mengkonfigurasi koneksi database-nya, sekarang kita bisa mengaksesnya dengan cara localhost kemudian SIK. Kita enter dan tampilannya seperti ini. Dan untuk mengkonfigurasi, kita klik login, kemudian kita masukkan admin, kemudian admin 123. Dan di sini untuk mengatur profilnya, kita bisa edit, kemudian namanya, nama aplikasinya seperti yang tadi di awal sudah kita bahas. Kemudian untuk tanggalnya kita majukan saja menjadi misalnya Februari tanggal 1, kemudian pilih update. Kemudian untuk data siswa di sini kosong, kita akan mengimpornya. Jadi untuk template-nya bisa kita gunakan dengan menu upload. Kita tinggal pilih filenya, kemudian untuk template-nya bisa di-download di link ini. Ketika kita klik download, nah di sini akan terdownload sebuah file Excel, di mana untuk aturan-aturannya di sini terdiri dari nomor NISN, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian kelas, status kelulusan, kemudian asal sekolah. Misalnya di sini MA Negeri Jakarta. Oke. Kemudian kita copy. Kita akan memasukkan 2 siswa dulu sebagai contoh, dan setelah berhasil atau sudah selesai kita pilih simpan. Kemudian kita cari filenya, kemudian kita upload di sini nih yang barusan kita edit. Kemudian kita pilih menu atau tombol open, lalu kita pilih tombol upload file. Dan di sini sudah berhasil untuk mengimpornya. Kenapa di sini ada 4? Karena tadi di bagian headernya tidak dihapus. Setelah berhasil menginput 2 siswa ini, untuk bagian headernya kita delete ya, seperti di delete, atau kita juga bisa menghapus secara manual. Di sini kita hapus saja secara manual, dan ini kita hapus juga. Jadi tinggal 2. Dan di sini juga disediakan untuk paginationnya. Kemudian di sini kita bisa menghapus semua data siswa yang ada di sini. Misalnya kita akan menghapus semua siswa. Jadi kita tinggal pilih tombol delete semua siswa, kemudian klik tombol hapus. Dan kita akan mengedit dulu untuk file template-nya. Kita delete dulu. Seperti ini, kemudian kita simpan, kemudian kita upload kembali di bagian menu upload. Kita pilih, kemudian upload ya, kita hapus ya, jadi seperti ini. Dan untuk tampilan ini di bagian atur profil, jadi nama sekolah ini akan muncul di bagian footer. Kemudian nama aplikasi dia akan muncul di bagian footer yang bawah, kemudian di bagian pojok kiri atas, lalu untuk tahun pelajaran muncul di bagian footer. Jadi itu adalah konfigurasi bagian menu dashboard admin. Jadi cukup simple, dan kita coba cek apakah sudah berhasil. Di sini tanggal 2, kemudian maksud saya tanggal 1 bulan 2. Kita cek apakah bisa diakses. Dan di sini sudah berhasil. Kita buka pengumumannya dan kita coba cek kelulusan. Kemudian kita masukkan NISN-nya. Kemudian kita pilih tombol periksa data. Jadi seperti ini tampilannya.
kemudian kita pilih tombol print, kemudian kita cetak. Jadi simple sekali untuk aplikasi pengumuman ini. Jadi bisa diterapkan untuk lembaga yang membutuhkan sebuah aplikasi yang berbasis online. Jadi seperti itu aplikasi ini. Jadi kita di sini di bagian pojok ada tombol keluar. Kita klik keluar. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat.